Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Mungkin satu-satunya kesalahan kita adalah terlalu takut terlihat bodoh. Seperti yang dijelaskan dalam konsep keberanian untuk mencipta, ketakutan terbesar manusia bukanlah pada kegagalan, tetapi pada ketidakpastian. Ada kegelisahan dalam diri kita, bahwa jika kita mengakui tidak tahu, identitas kita bisa runtuh. Padahal bisa jadi, di balik runtuhnya keangkuhan kecil itu, justru terbentang jalan baru yang jauh lebih besar. Mari bayangkan sebuah scene. Kamu duduk di sebuah pertemuan penting. Ada satu ide baru yang dilemparkan ke meja. Insting pertamamu adalah menepisnya dalam hati. Saya sudah tahu itu, tidak ada yang baru di situ. Tapi, bagaimana jika kali ini kamu menahan diri? Bagaimana jika kamu membiarkan dirimu mendengarkan dengan pikiran kosong, seolah-olah kamu baru pertama kali mendengar ide itu? Mungkin, dalam celah kecil ketidaktahuan yang kamu biarkan, akan lahir sebuah pemahaman baru. Sesuatu yang selama ini luput dari pandangan, hanya karena terlalu cepat merasa tahu. Secara ilmiah, kita tahu bahwa ketika kita merasa sudah tahu, otak kita cenderung mematikan mekanisme pembelajaran aktifnya. Dalam istilah sederhana, ketika kamu berpikir kamu tahu segalanya, otakmu berhenti berusaha untuk belajar. Sebaliknya, orang-orang yang tetap merasa ingin tahu, yang mau bertanya, yang mau mendengar, menunjukkan aktivitas otak yang lebih aktif, lebih adaptif. Ada satu fenomena menarik yang dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Orang-orang yang paling yakin dengan kemampuannya, seringkali justru paling miskin kompetensinya. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka berhenti mengukur ulang dirinya. Mereka berhenti belajar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak peluang yang hilang hanya karena kita merasa sudah tahu? Seorang pria cerdas bukanlah mereka yang tahu semua jawaban, tapi mereka yang tidak pernah berhenti bertanya, yang menganggap setiap percakapan, setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk menemukan sesuatu yang mungkin selama ini tersembunyi. Mungkin, jika kita lebih jujur, kita harus mengakui bahwa sikap "saya sudah tahu" itu seringkali hanyalah tameng. Tameng untuk melindungi ego kita. Tameng untuk menghindari ketidaknyamanan menerima bahwa ada ruang kosong dalam diri kita yang perlu diisi. Tapi apa salahnya mengakui bahwa kita belum tahu? Apa salahnya menjadi murid sepanjang hidup? Seperti prinsip growth mindset yang diajarkan Carol Dweck. Mereka yang percaya bahwa kemampuan bisa tumbuh, akan terus berkembang. Mereka yang berpikir dirinya sudah final, perlahan akan membusuk dalam kesempurnaan palsu. Mungkin ada rasa takut. Takut bahwa jika kita membuka diri untuk belajar, kita akan terlihat lamban, tertinggal. Tapi mungkin juga, dunia ini sebenarnya sedang menunggu mereka yang berani berkata, "Saya ingin belajar lebih banyak." Karena pada akhirnya, bukankah dunia ini lebih sering dibangun oleh orang-orang yang terus bertanya? Daripada mereka yang mengaku sudah tahu, mari kita bayangkan sejenak, bagaimana hidupmu berubah jika mulai hari ini kamu mengganti "saya sudah tahu" itu menjadi "apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Mungkin, perlahan, kamu akan mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Mungkin, tanpa sadar, kamu akan tumbuh melewati batasan-batasan kecil yang dulu kamu buat sendiri. Dan bisa jadi, pada akhirnya, kamu akan menjadi seseorang yang diam-diam, disegani. Bukan karena semua yang kamu ketahui, tetapi karena kerendahan hatimu untuk terus belajar. Karena seorang pria cerdas tahu, pengetahuan itu luas seperti samudra, dan merasa sudah tahu,
adalah cara tercepat untuk tenggelam di tengahnya. Sekarang, apakah kamu masih yakin ingin berkata, "Saya sudah tahu itu"? Atau mungkin, kamu mulai bertanya, "Apalagi yang bisa saya pelajari hari ini?" Kita lanjut ke hal berikutnya. Poin kedua, saya tidak butuh bantuan. Kadang, yang paling sulit diakui adalah kebutuhan kita sendiri. Seperti yang baru saja kita bahas sebelumnya, tentang bagaimana merasa sudah tahu bisa menutup pintu pertumbuhan. Kali ini, kita melangkah lebih dalam ke dalam kebiasaan yang tak kalah berbahayanya. Saya tidak butuh bantuan. Sebuah kalimat pendek, sederhana, tapi bisa menjadi tembok tinggi yang memisahkan kita dari kehidupan yang lebih kaya makna. Dalam filsafat hidup yang diajarkan oleh Seneca, manusia adalah makhluk sosial. Bukan makhluk soliter yang diciptakan untuk berjalan sendirian melawan badai. Seneca pernah mengatakan bahwa untuk menjadi bijaksana, seseorang tidak hanya butuh berpikir sendiri, tapi juga belajar dari orang lain. Karena kebijaksanaan itu lahir dari keterbukaan, bukan keangkuhan. Kalau dipikir-pikir, biasanya saat seseorang menolak bantuan, itu bukan soal kemampuan, itu soal gengsi. Entah takut dianggap lemah, atau takut kehilangan citra kuat yang sudah bertahun-tahun dibangun. Bisa jadi, itu adalah sisa dari budaya lama, di mana menjaga wajah dianggap lebih penting daripada mengakui kebutuhan manusiawi kita. Dalam lingkungan sosial kita, seringkali ada tekanan halus untuk terlihat tangguh, bahkan saat hati kita sedang hancur. Tapi, mari jujur sejenak. Apakah berpura-pura kuat benar-benar membuat kita kuat? Atau malah justru mempercepat kejatuhan kita? Dalam diam, ada fakta menarik. Penelitian neuroscience membuktikan bahwa saat kita menerima bantuan atau sekadar berinteraksi dengan orang yang kita percaya, tubuh kita melepaskan oksitosin. Hormon ini bukan hanya membuat kita merasa lebih nyaman, tapi juga menurunkan kadar stres kronis dan meningkatkan fungsi kognitif kita. Singkatnya, menerima bantuan tidak membuat kita lemah, justru memperkuat otak kita. Kamu mungkin pernah ada di situasi itu, ketika semua terasa terlalu berat, tapi mulutmu tetap keras mengatakan, "Saya bisa sendiri." Sementara dalam hati, kamu tahu, satu tangan yang terulur mungkin bisa mengubah segalanya. Bukan berarti kita harus bergantung, bukan berarti kita harus merengek, tapi memahami bahwa meminta dan menerima bantuan adalah bagian dari ketahanan sejati, bukan pengakuan kekalahan. Dalam teori attachment style, orang yang sejak kecil terbiasa mengandalkan diri sendiri karena pengalaman tidak mendapat dukungan emosional, tumbuh menjadi pribadi yang canggung saat harus meminta pertolongan. Mereka belajar bahwa mengandalkan orang lain adalah risiko, bahwa mempercayai orang lain berarti membuka kemungkinan dikhianati. Dan mungkin, tanpa sadar, luka lama itu masih hidup di dalam banyak dari kita. Tapi, kalau dipikir lagi, apa jadinya dunia ini tanpa saling membantu? Apakah mungkin kita bertahan tanpa kebaikan satu sama lain? Biasanya, kalau kita perhatikan, di lingkungan kerja misalnya, banyak orang memilih mengerjakan segalanya sendiri. Bukan karena mereka super hebat, tapi karena takut bahwa dengan meminta bantuan, orang lain akan menganggap mereka tidak kompeten. Padahal, studi sosial membuktikan bahwa proyek-proyek yang melibatkan kerjasama justru punya tingkat keberhasilan jauh lebih tinggi dibanding kerja sendirian. Bisa jadi, selama ini kita terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjuang sendiri. Kalau kamu mau jujur, mungkin ada satu momen dalam hidupmu saat kamu berpura-pura baik-baik saja. Padahal, satu kata sederhana, "Tolong," mungkin sudah cukup untuk menyelamatkanmu dari malam-malam panjang penuh kecemasan. Kita tidak membahas ini untuk menghakimi, karena memahami lebih penting daripada menilai. Kebiasaan menolak bantuan mungkin terasa seperti kekuatan, tapi pada akhirnya, itu adalah benteng rapuh.
yang akan runtuh oleh beban yang terus kita tumpuk sendiri. Dalam psikologi positif, dikenal konsep interdependence, saling ketergantungan sehat. Artinya, kita kuat justru karena kita terhubung, bukan karena kita berdiri sendirian di atas jurang. Mungkin, kalau mulai hari ini kamu berani menerima bantuan kecil sekalipun, pelan-pelan dunia di sekitarmu juga berubah. Bisa jadi, kamu akan merasa lebih tenang, lebih hidup, bahkan lebih dihormati. Karena dalam dunia yang penuh kesombongan palsu, keberanian untuk berkata, "Aku butuh bantuan," adalah kekuatan sejati yang jarang dimiliki orang lain. Tentu saja, ada risiko. Membuka diri berarti membiarkan orang lain masuk. Dan itu berarti ada kemungkinan kita disalahpahami atau bahkan dimanfaatkan. Tapi, pertanyaannya, apakah kamu mau mengorbankan semua kemungkinan hubungan yang tulus hanya karena takut pada satu atau dua pengalaman buruk? Kalau dipikir lagi, mungkin dunia ini lebih menghormati orang yang tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan harus mengulurkan tangan. Mungkin dengan satu keberanian kecil untuk berkata, "Saya butuh bantuan." Kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu sendiri, tapi juga memberi izin kepada orang lain untuk berani melakukan hal yang sama. Karena di ujung hari, pria cerdas tidak sibuk membangun citra tanpa celah. Mereka sibuk membangun kehidupan yang lebih utuh, dengan jujur, dengan berani, dengan hati yang tetap terbuka. Dan sekarang, saat kamu memikirkan semua ini, mungkin ada satu pertanyaan yang perlahan muncul dari dalam dirimu sendiri. Siapa sebenarnya yang aku rugikan selama ini? Saat aku berkata, "Saya tidak butuh bantuan." Kita lanjut ke hal berikutnya. Poin ketiga, itu bukan salah saya. Mungkin tanpa kita sadari, ada kalimat-kalimat kecil yang diam-diam membatasi pertumbuhan kita. Dan salah satunya adalah saat lidah ini begitu mudah berkata, "Itu bukan salah saya." Kalimat sederhana, tapi efeknya dalam. Bukan hanya bagi hubungan kita dengan orang lain, tapi yang lebih berbahaya dengan diri kita sendiri. Seperti yang sudah kita singgung dalam pembahasan sebelumnya, seorang pria cerdas mengerti bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang mencari alasan, tapi tentang menerima kenyataan apa adanya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa dunia ini, dengan segala kekacauan dan ketidaksempurnaannya, tidak pernah benar-benar menjadi musuh kita. Yang menjadi musuh kita hanyalah sikap kita sendiri terhadap dunia itu. Dan sikap itu bukan salah saya, adalah contoh nyata bagaimana kita bisa memenjarakan diri tanpa sadar. Bayangkan sejenak, kamu sedang berada di tengah proyek besar. Ada kesalahan terjadi, dan semua orang sibuk menunjuk, saling melempar kesalahan. Sementara waktu berjalan, masalah tidak selesai, dan peluang menguap begitu saja. Mungkin terdengar familiar, ya? Dalam budaya sosial kita, kebiasaan mencari kambing hitam seringkali terasa lebih alami dibandingkan duduk diam, merenung, dan bertanya, apa yang bisa aku perbaiki dari bagian yang aku pegang? Kalau mau realistis, menyalahkan itu terasa lebih nyaman di awal. Kita merasa bebas dari rasa bersalah, setidaknya untuk sesaat. Tapi dalam diam, kita juga kehilangan sesuatu. Kita kehilangan kesempatan untuk berkembang, untuk mengerti lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Epictetus pernah mengatakan, kita hanya bisa mengendalikan pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri. Segala sesuatu di luar itu bukan dalam kendali kita. Dan ironisnya, saat kita sibuk menyalahkan faktor luar, kita justru melepaskan satu-satunya kekuatan yang benar-benar kita punya. Ada riset menarik tentang attribution theory. Manusia cenderung mengaitkan kesuksesan kepada dirinya sendiri, tapi kegagalan kepada faktor eksternal. Sebuah refleksi bahwa mungkin jauh di dalam batin, kita takut mengakui ketidaksempurnaan kita. Bisa jadi, rasa takut itu muncul karena ego kita tidak pernah benar-benar diajarkan untuk menghadapi kegagalan dengan berani.
Dari kecil, mungkin kita lebih sering diajarkan untuk menang daripada untuk belajar dari kalah. Kalau kita lihat di dunia kerja atau komunitas sehari-hari, bukankah sering kita temukan masalah kecil menjadi besar hanya karena semua orang sibuk mencari siapa yang harus dipersalahkan, bukan solusi. Sementara itu, dalam sisi psikologi, Rollo May dengan jujurnya mengungkapkan, menolak bertanggung jawab adalah bentuk penolakan terhadap keberanian kreatif. Karena kreativitas dan pertumbuhan selalu butuh keberanian untuk menghadapi realitas mentah, termasuk realitas tentang kekurangan kita sendiri. Pernahkah kamu merasakan, setelah menyalahkan orang lain, ada kehampaan kecil yang tersisa? Sebuah rasa kosong, karena kita tahu, tidak ada yang benar-benar selesai. Masalahnya tetap di sana, dan kita tetap menjadi orang yang sama. Bisa jadi, perubahan besar dalam hidupmu tidak akan dimulai dari tindakan spektakuler, melainkan dari satu keberanian kecil. Berhenti berkata, "Itu bukan salah saya," dan mulai bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan sekarang?"